Begini, saya ingin menjelaskan mengenai kisruh atau ketidakharmonisan di Taekwondo Indonesia, pengurus Kabupaten Badung. Ternyata sebetulnya KONI Bali sudah mau mengakomodasi kita, memediasi kita dalam waktu dekat. Namun minggu-minggu belakangan ini beberapa dojang dipanggil oleh pengurus TI Bali. Mereka diintimidasi. Diintimidasi itu artinya dipanggil untuk menaikkan surat pernyataan taat kepada TI Bali. Itu intinya begitu. Untuk apa sebetulnya itu kita tidak mengerti. Ya oke, kita harus taat kepada TI Bali, tapi dia juga mestinya lebih taat kepada TI Badung. Sebab yang memberi dana dan membiayai Pengkap itu termasuk TI Badung itu kan KONI dari IBAH dari yang kita terima dari Kabupaten Badung. Itu yang pertama. Yang kedua, TI Bali juga memanggil pernah pengurus kabupaten minta pertanggungjawaban masalah keuangan. Ini menurut saya aneh ini. Selama saya mimpin KONI baik di Bali tempo hari maupun di Badung, tidak ada Pemprov bisa meminta pertanggungjawaban kepada cabur-caburnya. Yang minta pertanggungjawaban adalah kita sebagai pengurus KONI yang menyalurkan dana IBAH, dana peralatan dan dana lain-lain IBAH yang berasal dari kabupaten. Nanti pertanggungjawaban itulah yang nanti akan diperiksa oleh BPKP dan badan-badan lain yang biasa memeriksa dana KONI. Bukan pengurus provinsi. Ini juga salah kaprah ini semuanya, entah apa maksudnya saya sendiri tidak tahu gitu. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kami sudah bertemu dengan Sekjen Pengurus Pusat waktu PON. Beliau menyarankan supaya urusan KONI Badung ini dengan TI-nya diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. PB katanya sudah memberitahu pengurus provinsi supaya masalah ini diselesaikan dari bawah. Kalau dari bawah itu artinya dari KONI Badung dulu. Kalau tidak bisa selesai di KONI Badung baru diambil oleh TI provinsi. Kalau TI provinsi tidak bisa menyelesaikan baru diambil alih oleh PB. Jadi ini belum apa-apa, semuanya mau di-handle oleh pengurus provinsi. Itu tidak benar menurut saya. Kenapa ada 2 PLT? Tadi saya jelaskan lagi sekali. TI provinsi boleh membuat PLT kalau ketua yang dimosi tidak percaya itu sudah jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selama ini belum ada keputusan bahwa pengurus yang dimosi tidak percaya itu melanggar anggaran dasar. Jadi itu bunyi anggaran dasar mereka. Tapi ini belum jelas ada kesalahan pengurus TI yang ada sekarang yang dimosi tidak percaya itu sudah dia membentuk PLT. Sedangkan di anggaran dasar KONI menyatakan kalau ada kekisruhan di pengurus cabur boleh di PLT-kan atau diambil alih. Kan beda melanggar anggaran dasar dan kekisruhan. Karena begitu ada mosi tidak percaya, ketua itu tidak bisa menjalankan roda organisasi, kita anggap madag, makanya kita ambil alih. Jadi KONI juga buat PLT atas dasar kekisruhan sesuai dengan anggaran dasar KONI. TI juga mengambil alih karena alasannya melanggar anggaran dasar. Sampai sekarang saya lihat belum ada keputusan bahwa ketua yang lama itu Pak Winaso itu melanggar anggaran dasar. Nah ini barangkali saya minta TI Bali belajarlah lebih banyak mengenai anggaran dasarnya. Saya minta dibaca lagi ulang dengan rapi sehingga jangan sampai ada tumpang tindih yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mengenai dengan KONI Bali ikut memediasi antara TI Bali dengan KONI Badung gimana Pak? Ya itu termasuk juga kena peranan Anda sebagai media. Setelah masalah ini diberitakan begitu viral di media, ternyata rupanya mereka kelabakan, akhirnya menghadap ke KONI Bali, minta petunjuk atau minta saran
Akhirnya saran KONI Bali adalah supaya kembali mengadakan pertemuan dengan KONI Badung. Itu sudah pertemuannya hampir sebelum PON itu, sampai sekarang pun mereka tidak pernah bertemu dengan kita. Kan dia yang bingung kalau kita segera mengadakan muskabelub saja. Tetapi belakangan saya ditelepon oleh Pak Billy mau dimediasi kembali. Kalau sudah KONI mau mediasi ya kita terima saja gitu. Jadwalnya Kita terima ya. Jadwal mediasinya itu kapan? Mediasi belum dijadwalkan ini oleh KONI Bali bidang hukum dan etikanya. Supaya kita kumpul kembali demi kepentingan atlet ya. Kumpul berdua. Sebetulnya kan jangan sepihak lah dia mengintimidasi seenaknya. Kalau begitu ya Itu kapan? bila perlu tidak ada cabur TI nanti di Badung silakan. Kita berani kehilangan 11 emas lah. Kalau memang dia kukuh gitu. Boleh saja. Nah itu. Yang terakhir saya lupa ini. Semua cabur di Bali kabupaten tanpa rekomendasi dari KONI kabupaten dia tidak boleh mendapat rekomendasi atau surat SK dari pengurus provinsinya. Ya, pengurus cabang itu semuanya harus ada rekomendasi dari KONI kabupaten dan baru SK itu dikeluarkan oleh pengurus provinsi. Kami sudah sepakat seluruh ketua umum KONI di Bali, ketua KONI kabupaten maksudnya. Sebab di Tabanan kemarin juga dicolongi oleh kickboxing katanya. Semua dibereskan dia minta hanya rekomendasi belakangan, tidak mau ditolak itu. Begitu juga di Gianyar, Arung Jeram. Semua pengurus dibikin oleh provinsi, baru minta rekomendasi kepada KONI, tidak mau dia, ditolak. Itu ditolak dan diakui sebagai cabur anggota KONI. Artinya ada Mereka barangkali teman-teman ini kurang paham juga. Nanti dalam Poprov itu yang mengirim cabang olahraga itu adalah KONI, bukan masing-masing mendaftarkan diri ke Poprov. KONI nanti mengirim mana yang mau dikirim. Oh cabur ini tidak usah dikirim karena tidak ada prestasi bisa itu. Nah gitu. Pak, untuk proses intimidasi sendiri dari TI Pemprov TI itu kapan Pak? Intimidasi kedua jam? Minggu lalu. Hari ini juga si Yan itu yang wartawan itu juga dipanggil. Tidak tahu apa hasilnya, tidak tahu, nanti saya telepon. Besok ada juga dipanggil Pak Endrawan namanya. Dia lapor sama kita. Jadi dipanggil bergiliran. Tapi Pak Erwin yang sudah dipanggil 2 hari yang lalu kira-kira katanya disuruh neken surat pernyataan. Dia mau pelajari dulu, udah dikasih. Kalau saudara tidak neken sekarang saudara tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Berbanyak katanya di sana. Itu kan sudah intimidasi.